bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bil raid wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa nafasin bi'adalikum lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqina biha min hajat wa tuqarribuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Pak Kiai, Pak Guru, dan semua yang hadir yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengaji kitab Marotil Ubudiyah. Dan saya di sini bukan mengajar tapi lagi ngaji. Dan tolong nanti bila mendengar apa yang saya sampaikan, jangan ditelan mentah-mentah. Sebab bisa jadi apa yang saya sampaikan itu kurang jelas. Mungkin juga pengetahuan saya yang sangat terbatas sehingga kurang baik dalam penyampaiannya. Nah, kita niatnya ngaji bareng-bareng kepada yang pertama Al-Imam Al-Ghazali, yang kedua kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi saya mohon didengarkan dan diteliti. Bisa jadi sayanya yang kurang paham. Dan kalau ada kekeliruan, ini di sini kan saya yakin ustadz-ustadz ini pengetahuannya juga mantap, jadi tolong diingatkan gitu. Jadi bareng-bareng ngaji. Sekarang ini kiai-kiai yang sepuh sudah meninggalkan kita, maka cara mengaji kepada beliau itu dengan membaca karya-karya beliau-beliau. Dan mohon maaf kalau seandainya tersinggung
Karena saya sendiri terus terang kalau baca kitab seperti ini saya sendiri tersinggung. Ya, tersinggung terus terang, dan saya sendiri sebetulnya tidak sanggup karena ini usulan dari Pak Kiai. Ya, nggak mau gimana, mau juga saya ini ya seperti orang berada di ujung tanduk, jadi serba salah. Jadi saya sih niatnya ngaji dan coba menjelaskan sesuai dengan apa yang ada pada diri saya. Karena ini kitab tasawuf. Kitab tasawuf ini mesti, kalau menurut saya dengan perilaku saya ini masih sangat jauh. Saya yang masih belentongan ini sebetulnya tidak layak dijadikan media untuk menyampaikan kitab ini, belum layak. Jadi bahasa Sundana tuh kawasan baik gitu. Tapi saya mengambil hikmahnya saja. Mungkin Allah mengingatkan saya dengan cara begini. Allah mengingatkan saya biar saya malu sama diri saya. Harusnya saya sudah usia 55, bahkan sudah menginjak 56 ini harusnya ya sudah banyak beramal soleh. Jadi banyak sekali cara Allah mengingatkan orang. Jadi bisa jadi saya ini dapat tugas untuk membacakan kitab ini. Sebetulnya saya sendiri yang disuruh oleh Allah untuk mengaji kitab ini. Maka kepada teman-teman, bila ada kekeliruan tolong diingatkan, dan tidak ada maksud saya menyinggung siapapun, karena terus terang ini kitab saya sendiri. Kalau dipukul mah sering dipukul oleh kitab ini tuh. Sering dicarekan. Ya, mari bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal apa tak? Tinggal yang mana tuh? Kemarin yang terputus itu. Halamannya nggak sama. Wa mislu hadzal alim wa in sarrafan nas anid dunya bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'in lahum ilaiha. Ini mesti disambungkan dulu dengan penjelasan sebelumnya. Ada hadis yang menjelaskan ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku, maksudnya Kanjeng Nabi, lebih mengkhawatirkan atas diri kalian daripada Dajjal. Apa? Yang bukan Dajjal ini lebih aku khawatirkan akan menimpa kalian daripada Dajjal. Dajjal itu sendiri sesuatu yang memprihatinkan Kanjeng Nabi
terhadap umatnya. Nabi memikirkan bagaimana nanti umat di akhir zaman bila menghadapi Dajjal, karena Dajjal termasuk musibah yang sangat besar. Ternyata masih ada yang lebih dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi, lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Maka faqila wa ma huwa ya Rasulullah, lantas apa itu wahai Rasulullah yang lebih Anda khawatirkan daripada Dajjal? Dijawab oleh Nabi, faqala ulama usul, ulama-ulama jelek, ulama-ulama buruk, pakaiannya, penampilannya ulama tetapi penipu. Nah ini wahana ay bayana hadzal hadis, penjelasannya demikian. Li'anna Dajjal ghayatuhu al-idlal, karena Dajjal itu tujuannya adalah menyesatkan, penyesatan. Fala yakhfa ala ahadin minal mu'minin, maka Dajjal itu bagi seseorang mukmin tidaklah samar. Wa mislu hadzal alim, sementara orang yang seperti orang alim ini, wa in sarrafan nas anid dunya bilisani wa maqali, sekalipun dia berusaha memalingkan manusia dari dunia dengan lisannya dan ucapannya, fahuwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Dia kalau kata-katanya kepada umat suruh menjauhi dunia, suruh waspada terhadap dunia, tetapi perbuatannya secara tidak langsung da'in lahum ilaiha, mengajak umat untuk menggapai dunia. Dari segi penampilannya begitu. Kalau ngomong jangan mencintai dunia, tapi dia sendiri penampilannya mewah dunianya. Ini yang repotnya di situ. Itu ulama usul. Maka zaman dulu para kiai, para ulama penampilannya sederhana, karena dikhawatirkan nanti umat itu menganggap enak kalau jadi orang alim, jadi ulama, mencari harta dengan mudah. Itu usah papanasan kawas wakirman, itu usah. Cukup maca kitab, baik wiridan, dendok amplop, dendok duit. Nah ini nanti umat itu seperti itu. Makanya ulama-ulama dulu itu seperti itu. Khawatir nanti umat itu mencari ilmu agamanya keliru niatnya. Maka kemarin kalau nuntut ilmu hendaklah yang ikhlas, jangan karena dunia. Tapi ingat,
ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Maka kalau pengen urusan dunia, belajarlah ilmu dunia. Kalau pengen kaya, jangan ngaji hadis, tafsir, kayak begitu. Kalau pengen dunia, belajarlah teknologi, ilmu pertanian, peternakan, arahnya jelas. Tidak dilarang umat Islam itu kaya, enggak, malah disuruh. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sabar. Saya masih ingat nasihat orang tua saya, sekalipun kalau teksnya saya belum ketemu di kitab. Cuma beliau mengingatkan saya, al-ghina al-faqru li ashabi sa'adah wal ghina li ummati sa'adah. Kefakiran bagi sahabat-sahabatku itu adalah kebaikan, kebahagiaan. Sementara kaya bagi umatku adalah kebahagiaan. Jadi di zaman Nabi, sahabat Nabi lebih baik fakir. Tapi kalau bagi umat Rasulullah yang sekarang ini lebih baik kaya kalau bisa kaya. Gitu. Sebab kadang-kadang nggak kuat nantinya. Terbukti kalau saya lihat di medsos itu, banyak orang yang murtad. Ternyata alasannya ekonomi. Tuh, alasannya. Dan orang yang masuk Islam menjadi mu'alaf ternyata karena kecerdasannya. Ini terbukti. Jadi belajar tasawuf jangan disalahpahami. Tasawuf tidak melarang orang untuk menjadi orang kaya, tidak. Maka banyak orang yang takut belajar tasawuf karena dikiranya kalau nanti menjadi sufi itu nanti hidupnya menjadi orang fakir miskin. Tidak. Dilarang itu kalau rakus. Tuh. Andaikan sudah berusaha tetapi masih belum kaya, disuruh bersabar. Itu tasawuf sebetulnya. Maka sesuai dengan hadis tadi, al-faqru li ashabi sa'adah wal ghina li ummati sa'adah. Sekarang kalau ngaji nggak pakai ini speaker ya repot. Ini kan perlu baterai. Nah ini, maka dana itu juga penting. Nah ini, jadi bila Anda jadi ulama harus hati-hati. Untung nggak jadi ulama saya ini, untung. Kalau jadi ulama tuh ini repot. Jangan sampai nyuruh orang lain untuk menghindari duniawi, sementara dia sendiri berpenampilan penuh glamor, hidup mewah. Nanti umat jadinya salah paham. Maka saya pernah memahami belajar memahami hadis Nabi, sayati ala ummati zamanun, akan lahir nanti pada umatku zaman yafiruna anil ulama, di mana umat pada zaman itu akan lari dari para ulama. Kebanyakan ini dipakai para penceramah, nu dikebukan umat.
Silakan saja. Banyak itu para kiai, para penceramah. Nanti akan muncul zaman di mana umat akan lari dari ulama, dan pada saat itu Allah akan menurunkan belai musibah. Padahal mah belum tentu umat, karena kalimatnya Nabi di sana ya firuna anil ulama, umat lari dari ulama karena ulamanya. Bisa jadi. Ya sekarang kita lihat sendiri, ada pesantren tahfiz. Ternyata yang pengasuh pesantrennya jadi predator. Gimana umat itu mau senang menghafalkan Quran? Sudah otomatis ya firuna anil ulama. Wa mislu hadzal alim wa in sarrafan nas anitunya. Seperti orang alim ini atau orang alim yang seperti ini. Memang bahasa Arab itu kadang terbalik, kayak bahasa Inggris. Kan gak enak kalau diterjemahkan wa mislu hadzal alim, seperti orang alim ini. Padahal kalau bahasa kita orang alim yang seperti ini. Wa in sarrafan nas anitunya, sekalipun dia berupaya memalingkan umat manusia dari mencintai dunia, dari dunia ai an hubbiha, dari mencintai dunia. Dia berkoar-koar agar orang itu jangan mencintai dunia, dilisanihi wa maqalihi. Tuh koar-koar, ulah seneng karena dunia, dapaeh tentu mawa dunia. Banyak orang alim seperti itu tuh, tapi kenyataannya dia sendiri penampilannya membikin orang fakir pengen. Duh resep namun jadi jamaah alim nu ngabrokan jenuh, imana mewah, mobilna halus. Apa nggak bikin orang awam itu kepengen? Fahuadain lahum ilaiha. Berarti tidak langsung dia itu mengajak kepada umat untuk mencintai dunia. Jadi kudu ngerem kan, ini dari jamaah alim. Kalau ceramah cerita tentang kesibukannya, ini nanti jam sekian saya akan dipanggil di sana, jam sekian, itu koar-koar seperti itu tujuannya buat apa? Jadi terlihat banget seperti orang sibuk, maka nilainya sudah lain, nilai ekonominya, karena dia orang mahal. Seperti orang koar-koar nasab. Itu tujuannya apa? Koar-koar nasab. Coba. Orang cerita tentang amal perbuatan baiknya saja dilarang. Ada larangan kita itu sum'ah. Sum'ah itu bercerita tentang kebaikan atau amal ibadah kita kepada orang lain. Karena itu yang namanya sum'ah termasuk saudara kembarnya riya. Sekarang ada orang keluar-keluar tentang nasabnya, tujuannya apa? Kalau tidak urusan duniawi.
Padahal sudah jelas orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Takwa itu sendiri tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk kepada hatinya. Takwa itu di sini. Bukan sakitnya tuh di sini. Takwa itu di sini. Tunjuk ke hatinya. Jadi saya yang begini tuh belum tentu dengan yang mendengar di sisi Allah. Karena yang tahu nilai ketakwaan di hadapan Allah adalah Allah sendiri. Bi a'malihi wa ahwalihi. Tuh, dia mengajak umat untuk mencintai dunia dengan sikapnya sendiri, dengan kondisinya sendiri. Makanya benar itu, kalau Ki Muhtadi itu dikasih sarung BHS nggak mau, dia mau di Atlas karena dia mau ulama. Beda jengguin. Khawatir nanti umat tuh enak tuh jadi kiai, sarungnya BHS tidak usah muli bisa. Nah gitu nantinya, khawatirnya itu. BHS malah dipasihkan ke santrina. Dia mau memilihnya. Ya ini yang khawatir. Jangan pakai dalil. Ya bisa saja pakai dalil yang lain. Mau membela diri bisa. Namanya juga ulama. Pinter dalil dari ulama itu untuk membela dirinya. Tapi nanti di hadapan Allah tidak bisa. Ada dalilnya bisa saja. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, menyukai keindahan. Bisa. Ya terserah hari artis, pejabat, ulama mah jangan. Ini itu khawatirnya. Kecuali kalau memang dia itu sudah nggak suka amplop, terserah. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, terserah. Penampilannya memang oke, memang dia mah karena tidak mau disodakoi dan nggak terima. Aing kesuki, Aisyah sodako ulah kami itu. Itu kalau ulama harus seperti itu. Nah, sekarang beda, penampilannya begitu biar amplopnya lebih tebal, yang lain lagi niatnya, nggak sama. Walisanul hal antak. Lisanul hal itu lebih fasih. Ai audahu dalalah. Lebih jelas arahannya. Sikap itu lebih jelas arahannya daripada ucapan. Makanya di dunia pendidikan ada istilah praktek itu lebih baik daripada hanya menyampaikan materi. Menyampaikan materi kurang jelas, tetapi dengan praktek orang lebih paham. Wa fi ba'din nusakh afsah. Sebagian teks kitab itu kalimatnya bukan antok tapi afsah, lebih fasih, lebih jelas, azhar min lisanil maqal, daripada ucapan. Wa tiba'un nas ilal musa'adah ay bisidil muhmalah summa bil ain ayil muawana fil a'mal amya. Sedangkan manusia itu dikasih watak oleh Allah
dia itu lebih condong kepada sikap daripada kata-kata. Coba saja dulu waktu gubernurnya Ahok, orang banyak yang memuji, walaupun dia bukan muslim, nggak tahu kalau sekarang, daripada yang muslim. Merebut bisa diumrohkan. Nah ini bikin orang tuh condong. Tiba unas tuh seperti itu. Fakta. Makanya beda perawan dengan rangda. Beda. Hari perawan mah kata-kata romantis. Hari rangda mah no penting duitnya tebel. Silang omongan romantis kayak duit nawang pensuma. Benar. Sudah manusiawi yang seperti itu tuh. Minal mutaba'ah fil aqwal, daripada ngikutin kata-kata. Fa qauluhu wa lisanul harfi maqalit tahlil. Perkataan beliau wa lisanul hal ini termasuk kondisinya sebagai ilat atau alasan bagi ungkapan sebelumnya. Demikian juga ungkapan watiba unnas wa huwa aidon fi maqamit taklid. Ini alasan sama. Wa qaulu ilal musa'ada muta'alliq, ini urusan nahwu. Kalimat musa'ada bertakluk dengan lafaz amyal. Itu dijelaskan ini masalahnya urusan bahasa. Karena yang namanya jar majrur dzaraf itu mesti bertakluk. Jadi ini ta'alluqnya musa'ada itu kepada amyal. Perkataan ilaiha ini mengukuhkannya. Perkataan mutaba'ah itu mafdul alaih. Mafdul alaih itu ada fadil, ada mafdul. Fadil itu yang utama. Kalau yang mafdul yang kalah keutamaannya. Gitu bedanya nanti. Yang lebih itu namanya fadil. Kalau yang kalah kelebihannya itu namanya mafdul. Seperti sholat berjamaah itu fadil. Sholat sendirian itu namanya mafdul, kalah keutamaannya. Sholat orang yang punya istri itu fadil. Kiai, sholat orang yang itu mafdul. Bukan yang maju sisi supaya bongan dan mengatakan apa kiai mana terjadi imam ya kita fama ay falladhi afsadahu hadzal maghrur bis syaitan bi'amalihi al-fasidah aksar mimma aslaha. Maka kerusakan yang dibuat oleh orang alim yang ini nih, yang ketiga ini, yang salah niat, itu lebih banyak nanti daripada ya kemaslahatan yang ia buat. Jadi ulama usul itu memang dia itu juga berupaya apa menata masyarakat agar benar, tapi dia sendiri kelakuannya nggak benar, maka nanti efeknya apa? Mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya.
kalau ulama-ulama sepuh dulu tuh jarang bicara. Nah, udah pondoknya udah besar, ngajinya malah kitab yang kecil-kecil, malah santri-santrinya itu yang kitabnya gede-gede. Itu tuh ngajarin secara tidak langsung kepada santrinya untuk tawadhu, tapi yang nggak ngomong, malah anak-anak didiknya ngajinya Fathul Wahab, macam-macam lah tafsir, tapi dia sendiri ngajarnya nanti yang kecil, yang tipis-tipis. Itu tawadhu. Itu banyak ulama sepuh-sepuh itu ada begitu. Tapi ya karena niatnya ikhlas, walaupun ngajarnya kitab yang kecil, justru orang pada pengen tabarukan. Terus jelas gitu naon-naon. Yang penting manfaat gitu. Akhirnya orang tuh belajar itu, walaupun dianya sudah sepuh, nggak jelas keterangannya, nggak penting tabarukan gitu. Ngalap faidah, ngalap manfaat, ngalap berkah do. Karena dia tawadhu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa yastajri'u ay la yasju'ul jahil 'ala roba ay tawajjuh ila dunya illa bistidra'il ulama. Karena orang bodoh itu tidak akan berani untuk mencintai dunia, untuk fokus terhadap dunia, kecuali karena beraninya para ulama dengan dunia. Ya no pinter baik itu, nu cina disebut nu ngerti baik itu, tak itu akhirnya. Faqad shara ilmuhu aidzalika rajul as-salis sababan lijur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka ilmunya orang alim ini, yaitu orang yang ketiga tadi, menjadi sebab beraninya para hamba Allah untuk melakukan maksiat. Maka benar, saya pernah dengar hadis, nanti akan ada zaman ya kacau, kata Nabi. Pada saat itu yang kurang ngajar para ulamanya, kata Nabi. Ini bahan renungan. Min ghairi tawaqqufin, tanpa henti. Nanti jadi orang-orang awam melakukan maksiat itu terus-menerus min ghairi tawaqquf. Ini sok ada bahasa tawakkuf nggak di sini? Kalau di bahasa paham gitu. Tolong nanti kalau segala kekurangannya harap ditawakuf. Ada ya? Di Serang ada. Nah ini maksudnya sih jangan diteruskan, jadi ampuni saja gitu. Tawakuf itu gitu asalnya. Padahal mah kalimatnya mending atas segala kurangannya mohon dimaafkan, tapi kalimatnya ditawakuf. Kurang gaya. Kurang gaya. Loh. Makalu sara ilal akhir multasikun atau muta'alikun, kalimat sara sini bertaluk dengan kalifat takhadha ilmahu dari'ah. Maka ia menjadikan ilmunya itu sebagai sarana untuk dunia.
ai akhiru falau ata bihadhil jumlah akibahu summa alalahu biqoli. Ini bahasa lagi. Idla yastadrim ilal akhir summa zakaro maktufahu. Ini sama, ini bahasa. Wasarat nafsuhu al-jahilah, dan jadilah nafsunya yang bodoh. Dijelaskan nafsu yang bodoh itu al-ammara bisu, yang selalu memerintahkan keburukan. Jahilah itu bodoh, tapi enak kita terjemahkan maka jadilah nafsunya yang jahil. Tuh, ada bahasa kita kan jahil, suka menjahili, itu berarti suka berbuat merugikan. Jadi orang yang suka berbuat merugikan itu orang jahil. Jahil berarti bodoh. Karena merugikan orang lain sebetulnya merugikan dirinya sendiri. Mudillah ma'adalik, nafsu amarah orang alim yang gak benar ini bermain-main dengan dirinya. Gitu. Hari bermain-main mesti kan orang tersesat. Nafsunya senang dengan orang alim yang gak benar. Kata dalulil mar'ah ma'azawjiha, seperti seorang istri bermain-main dengan suaminya. Wal mudillah bidomil mim wa kasridal min adalla bihamzati sayrurah. Ini dari kata adalla. Adalla itu wazan af'ala. Kalau belajar ilmu tafsir, wazan af'ala itu ada yang faedahnya as-sayrurah, menjadi. Yuqal sulasiyul mujarrad ila wazni af'ala bi ziyadati hamzati qati fi awali. Ada di sana lid tamdiyah, ada juga yang lid dalalah ala taksir, ada juga yang lis sayrurah. Nanti maka disebut hamzah sayrurah. Ini urusan sorof, jadi nggak usah dibahas. Kama fisihah. Wa makna zalika anna nafsa sorot dalalan. Arti dari ungkapan Imam Ghazali itu adalah bahwa nafsu orang alim yang ini, yang racun ini, jadi bermain-main dengan pemiliknya. Summa bayyana al-musannif tadallulaha ma'ahu biqaulihi. Terus dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali gimana maksudnya nafsu bermain-main dengan dirinya orang alim yang tersesat ini. Tumani, nafsunya itu memberikan atau bertamani, berangan-angan ma ba'du husulan. Jadi orang alim yang tak benar ini di dalam dirinya nafsunya menanamkan perasaan, wah saya ini nanti akan masuk surga gitu. Karena saya ini orang alim, jamaahnya banyak, orang banyak yang segan sama saya. Jadi pikirannya begitu. Akhirnya ya gak pernah tobat. Halu, gak pernah introspeksi orang alim yang seperti ini. Orang pada ngalap berkah kepada saya, kalau salaman berebut. Nah ini Jadikan Pak Alwi. loh. Wakasrotil apa tuh? Sebelum sini tuh. Waturajihi, dan nafsu
nafsunya memberikan harapan-harapan palsu. Ya tarajjama sahula husuluh kalmal. Oh ini bukan harapan palsu tadi tamani, harapan-harapan yang bisa digapai turaji. Di satu sisi berhalusinasi bahwa dia nanti masuk surga dengan mudah. Wong dia mah punya kunci surga. Hati-hati dengan orang yang seperti itu. Jadi sudah disinggung dulu juga. Makanya kata Imam Al-Ghazali, nanti setelah kita ini orang akan merasa dirinya wali. Sudah diprediksi. Maka buktikan sekarang banyak orang yang merasa dirinya wali. Padahal Imam Al-Ghazali itu jauh sebelum Wali Songo. Nanti orang-orang bukan wali ngerasa dirinya wali. Bahkan ada yang mengisbat dirinya sebagai wali kutub dan lain sebagainya. Dia hanya menipu umat. Tuturajihi, dia memberikan harapan-harapan pada dirinya nafsu ini. Ya tarajjama sahula husuluhu. Pokoknya saya ini karena ilmu ini, maka saya akan mudah mendapatkan keberhasilan seperti menggapai harta. Uang jamaah saya banyak. Saya ini punya pengaruh, punya jabatan, pejabat kelas tinggi saja silo sama saya. Nah ini turaji. Wa kasratil atba, banyak pengikut saya, maka kalau saya memutuskan tuh coblos partai anu mesti akan ikut semua. Kamu jamaahnya banyak. Tuh. Itu kasratil atba, banyak yang ikuti. Coba lihat Agoro Mbah Maimun, Abdul Fadl, Mbah Fadl, tukang ngarit. Jarang orang yang silaturahim ke situ, paling orang-orang yang soleh. Tapi setiap hari beliau itu hatam Al-Quran. Bapak tuh sekarang karangannya setelah dia wafat ini dipelajari di Al-Azhar. Itu ulama, itulah wali. Nggak pernah dia itu kompanyo apa, tapi keilmuannya diakui. Wong kambingnya juga hilang, biasa saja. Gak ada ya. Wong santrinya itu yang malah yang pakai sepeda motor, dia malah pakai sepeda ontel. Itu wali. Gak ada pejabat yang datang masjid itu, gak ada. Ya, saya tahu itu dari ini. Tangan kanannya Mbah Mun, Pak Haji. Siapa itu, ada yang dari Blora tuh. Itu Mbah Maimun itu kalau minta doa itu nyuruh ini. Saya kenal baik kan, sering kesini. Itu minta doa ke Mbah Fadl. Ngarit, ngombe biasa, membelain maling bisa. Tuh, wali itu. Enggak, terus wah, kambingnya ada yang nyuri, balik lagi kambingnya ya hilang gitu loh. Jadi wali itu kadang-kadang ya seperti orang biasa saja, dia itu penampilannya. Enggak aneh-aneh gitu. Ngajar ihya kiai-kiai yang
ngadar ihyanya saja, hatamannya saja udah lebih dari 50 kali itu hataman. Makanya iya kan 4 jilid. Saking istiqomahnya beliau. Kerjaannya kadang menjahit, ngarit ke sawah, itu minal auliya. Kalau punya jamaah banyak, watadauhu tuh nafsunya mengajak, aitat lubu nafsuhu ila ayy. Sama itu. Kita yang harus senang kalau doa kepada Allah dikabul. Tapi jangan sampai dikabulnya doa kita ini menjadi kita lupa. Padahal dikabulnya doa itu tidak menjamin seseorang itu adalah mulia di sisi Allah. Karena setan yaitu iblis sendiri minta kepada Allah dituruti. Kadang wali itu berdoa ya malah nggak dikabul oleh Gusti Allah, yang masih minta tahan tetap kami gitu. Jadi dalam kondisi apapun harus tetap waspada, karena Allah itu paling hebat dalam mengelabui seseorang. Maka wa makaru wa makarallah. Jangan sampai kita itu terkelabui. Fakun ayyuha talib. Kumaya masih teras kok. Masih ayat. Fakun ayyuha talib minal fariqil awal, maka hendaklah engkau wahai santri termasuk kepada kelompok yang pertama, yaitu yang niat nuntut ilmunya ikhlas mencari hidayah agar mendapat hidayah dari Allah. Wahzar antakuna ma'al fariqis sani, waspadalah jangan sampai engkau bersama golongan yang kedua, wahwal musyrif alal halak, yaitu orang yang membiarkan dirinya menghadapi kepada kebinasaan. Fakam mim musawwifin ajalahul ajal. Kamu tuh banyak faknya ini litaklil, maka tapi karena artinya aili anna katsiran minal musawwif, karena banyak orang yang menanti-nanti, mengengkek-engkek, sampai yang tahajud engkek baiklah, bisa tak kolot, tak gitu tak. Sama nges
entok mulai datang karena gitu. Ayo masih orang mas keluyur begadang sampai jam sabar. Kita musawif namanya engke baik mengengke menunda-nunda Pateman Chandra isukan teh masih hidup sangat. Wahuhanwa mumatil litobah menunda-nunda untuk tobat aja lahul aja. Banyak orang yang mengengkek-engkek, menanti-nanti, menunda-nunda, keburu ajalnya datang. Qabla taubah, sebelum dia tobat, fakhosiro, maka merugi aidolla wa halaka. Wa yajuzu bilha'il muhmalah ay hazina. Bisa fahasiro, jadi bisa fakhosiro. Fakhosiro, kalau khosiro berarti tersesat dan binasa. Bisa juga bilha berarti sedih, nadima, nyesel. Saya juga sering dinasehatin orang tua saya. Nah ini ngingetin saya kepada orang tua saya. Semua manusia nanti kalau sudah meninggal akan menyesal tanpa kecuali. Orang soleh akan menyesal walaupun soleh. Kenapa? Nyesalnya apa? Kenapa ibadah saya tidak lebih banyak? Nah, berarti tahajud nangan 2 rakaat. Gitu memang. Ayo mancan. Nah, bahwa sodakon dengan 1000 tukang komis teh. Padahal itu menyebabkan orang menang rahmat teh. Nu 1000 eta, lamun 5.000 menurut itu pasti nyesel. Apalagi orang yang belum beramal soleh. Yang beramal soleh serajin apapun kelak akan menyesal. Karena tetap fasilitasnya beda-beda. Tergantung tingkatan amalnya. Sama walaupun sama sekarang tahajud, nu tahajud. Nah ini kalau sama-sama bagus, syarat rukunnya dipenuhi. Kalau tahajud na 2 rakaat dan 4 rakaat mesti beda. Pan mobil dia sarua bae, benten sarua Toyotana, merekna misalkan Avanza, sarua Toyotana beda karoseri beda. Harganya beda. Loh. Pasti nggak ada yang tidak nyesel, semua betul. Entah saya terus pilihan. Ya hampura dia pilih panas bahasa. Ini orang panaskan api. Walaupun sesingkat ini tetapi cukup padat, mangga kita sama-sama untuk lebih mendalami apa yang tadi disampaikan. Kalau kurang jelas mungkin minta supaya diperjelas, atau mungkin kalau tadi pangersana Kang Mahmud lepat ngabacana teruskeun pada prinsipnya mangga ibu siapkan pilih air anu ada ditaroskeun walaupun di luar materi anu ayeuna disampaikan ku pangersana Kang Mahmud.
sepandai apapun, sesoleh apapun, tidak ada jaminan karena pandainya, karena wibawanya, karena nasab dan lain sebagainya, karena ibadahnya itu sudah pasti masuk ke neraka, ke surga. Itu tidak ada jaminan. Sebaliknya, walaupun orang itu kelihatannya kaslan, malas dan lain sebagainya, jamaatan, ya, dan lain sebagainya, itu tidak ada jaminan untuk masuk neraka. Jadi kesombongan itulah yang harus dihindari oleh kita bersama. Sebab di dalam darah pun banyak kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan. Mengalir darah kotor. Karena yang tidak menang teh, nanti mau berdarah. Kan namanya kitab ieu teh anu ngarangna teh Allah yarham Syekh Nawawi Banten. Anu lulusan ieu diaoskeun ku palaksana Kampal. Dari itu maksudnya mah kami ngomong teh didengarkan gitu, ternyata diperhatikan. Itu maksudnya mah. Jadi kalau kang itu jolo surti nonton. Ayo ulama belum pandai dalam hal membela diri. Jadi secara tidak langsung ulama kersowan ngaji kak Syekh Imam Nawawi. Luar biasa urang. Ya Allah ya Karim. Namina teh kitab Marokil Ubudiyah anu artosna naon Kang? Naon artosna? Maroki itu sama dengan sulam, tangga. Taraje. Lain Lain taraje. Tangga. Lu mau tukang sumur, ayo disuruh. Dah, kekanyan sumur. Bang. Makan dulu taraje. Baca kan? Sedangkan ubudiyah itu adalah sama dengan kata ibadah, tetapi kelasnya lebih tinggi. Jadi belajar itu tangga untuk mencapai ibadah ubudiyah ibadah kita benar. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Beda dengan dia, dia memahmudkan. Ibadah itu kelas orang awam, golongan syariat. Ibadah, ciri-cirinya kumaha? Ibadah ngarasa berat, ngalaksanakeun perintah Gusti Allah. Ngarasa berat. Tapi jadi paksa kita ibadah. Ini bangsa dia, bukan alek dia. Maksa. Jadi paksa. Jangan kadang marales, tapi kerek-kerek tarawih itu yang mata kieu tapi tak kumaha. Naruh di sini mah oke. Hari yang kelas seperti itu namanya ibadah. Tadi ibadah dia. Hari ini udah lebih tinggi. Ubudiyah. Kelas kami tak. Sombong. Ubudiyah itu orang yang sudah mulai tenang ibadahnya. Ini tuh berada. Nah, berarti kita ini menuju ke sana ya. Menuju ke sana. Udah rengek.
Jadi tina ibadah kira-kira nyampe karena ubudiyah. Geus betah ibadah teh Nah, kudu urat baik. Nah, wis terima kasih. Iya, makom ubudiyah itu berarti itu kelasnya sudah kelas toriko. Oh. Tapi awas bukan toriko formalitas nanti. Sekarang kan banyak yang formalitas apa saja. Binaan Pak Ali. Jadi ini urusannya hati. Kita sendiri udah nggak bisa kita apa itu menilai seseorang. Karena kan kita tidak tahu itu orang mending sholat tarawehnya kausnya walaupun padahal mau masih kapaksa bisa jadi paksa bisa jadi kayak saya itu saya gitu masih malas terus-terusan Daya tarling. saya kalau hari habis buka kepada istri saya tolong dia tarawehnya digantiin Langganan itu. tapi saya kieu mantuy kan kayak berat gitu. Nah itu ibadah. Herman oke ibadah. Tapi merean. Nah, emang mana emang tapi enggak kayak keluarga. Nah, penting teh sidang udah gitu tanya udang tahajud sidang berat ya duka 2 rakaat tuh kan. Nah, masih ibadah. Kawas itu teh. Masih ibadah. Dan masih berat kerasa. Buktinya lamun aya sepak bola mantel sama kok tahu Dilakonan. Subhanallah. nah nanti kalau sudah ibadah ini udah kelasnya udah nggak bisa dibahas cuma lain kelas kurang ngebahas cuma ya kalau Allah maha kuasa nggak bisa urusan naik dan tidak naik itu urusannya Gusti Allah. Nggak boleh kita berputus asa. Jangan. Kalau bisa kan Nggak bisa. Jangan putus asa. Putus asa itu najis mubarak. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang ubudiyah itu sudah mulai getah. Dan ketika dia meninggalkan nyesel. Gitu dong. Hari kelas UIN ya, nggak tahu kelas Anda kan saya tidak tahu. Kalau ya ada sunnah senang itu masih ibadah. Tapi lumayan. Kelasnya Ibadah. Kalau ibadah itu udah susah. Jadi Udah golongan al-arif billah. Dia sih malu kalau tidak itu menghadap Tuhannya itu. Isin itu yang punya gelar al-arif billah. Ya hanya Allah yang tahu. Bukan dari kita. Bukan dari kita. Kalau banyak orang disebut yang menjuluk yang arif billah itu ya Allah yang tahu. bukan muhibin, bukan. Contohnya Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam beliau itu kan kakinya sampai bengkak. Kata Siti Aisyah, wahai Rasul, kenapa sih engkau itu ibadah tuh sampai seperti itu? Kan engkau tuh sudah dijamin surganya, dosa udah pasti diampuni. Apa jawabnya? Afala akuna abdan syakura. Maka apakah aku ini tidak menjadi hambaku yang bersyukur? Jadi ibadahnya tuh sayang berterima kasih ke Gusti Allah, syukuran. Tuh. Jadi ibadahnya sudah ungkapan syukur kepada Allah. Isin Aisyah nabi tiba heula ari penting ngorok pete eueuh carita. Nah itu jawabnya Rasul. Ngorok beang minta dia. Masya Allah. Jadi berarti diharapkan kita dengan ngaji. Nah, makanya kalimatnya enggak marah
Setingkat lebih atas dari ibadah. Jadi diharapkan orang teknis golongan ahli ibadah, amin. Amin. Tapi harus ditingkatkan dengan ngaji. Ini menjadi Ubudiyah. ya kadang herois. Bukan. Mangga eta ibu wilayah anu bade diteruskeun. Mangga teh. Mangga nuntana sebenarnya aya. Pak Eman. Pak Eman wilayah. Mangga ya Pak Eman. Ibadah. Walaupun ibadah kita ini tingkatnya baru tingkat kapasa, tapi lumayan. Mudah-mudahan saja kita menghindari rasa sombong. Sebab rasa sombong inilah yang mencelakakan kita. Parang sama yang teis pang-pang, yang ini ngerasa pang-pang na eta mana. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kami masalah dajjal sering maos di buku-buku karena nanti di akhir zaman akan turun dajjal dengan bentuk fisik gini. Nah, sedangkan di kitab ini diterangkan bahwa sifat-sifat dajjal itu sudah ada di kitab ini. Nah, apakah karangan kitab itu ini berarti apakah dajjal yang nanti akan turun, apakah kemana minta diterangkan? Nanti katanya kalah dengan Imam Mahdi yang akan mengalahkan. Datang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi yang dijelaskan kepada di dalam kitab ini tentang masalah dajjal. Jadi dajjal itu memang kalau kita pahami untuk dua pengertian. Satu ada memang dajjal memang sosoknya ada, manusianya ada. Itu sesuai juga dijelaskan di dalam hadis-hadis yang dijuluki Al-Masih. Di situ matanya satu. Al-Masih itu yang dihapus matanya yang satu, berarti matanya tinggal satu. Nah, itu seperti itu. Dan di sini para ulama berbeda-beda pendapat siapakah dajjal ini. Ada yang mengatakan dajjal ini sebetulnya adalah nanti itu Samiri di antaranya itu. Jadi sudah ada dajjal yang ini nanti yang akan berperang dengan siapa itu Imam Mahdi dan akhirnya kalah oleh Nabi Isa, yaitu Samiri. Dan Samiri ini kan orang yang bisa membuat ijel, patung berbentuk anak sapi yang terbuat dari emas, bisa bicara. Yahudi teteh. Yahudi. Tapi lain itu Yaman. Yahudi. Jadi dulu di zaman kelahiran Nabi Musa itu ada dua orang yang namanya Musa. Satu Musa bin Imran, yaitu Nabi Musa, dan ada Musa Samiri. Kalau Musa yang Nabi Musa ini dipelihara oleh Fir'aun, yang ngurusinnya Fir'aun dari mulai kecil. Sedangkan Musa Samiri ini yang ngurusin Jibril. Nah, di gua adanya. Maka disitulah bahwa hidayah adalah urusan Allah.
yang dipelihara oleh Jibril ternyata kafir, yang dipelihara oleh Fir'aun malah Rasul. Tuh, maka nggak boleh manusia itu Jarakku. Sebab itu kejadian. Dan ini yang namanya Samiri itu saktinya luar biasa. Dulu saja di zaman Nabi Musa saja luar biasa. Dan belum ada ceritanya bahwa dia itu sudah meninggal. Nah ini menurut para ahli tafsir, para ulama, kemungkinan nanti yang muncul adalah ini Dajjal yang wa min fitnatil masihid Dajjal itu Samiri. Karena kesaktiannya luar biasa, bisa memindahkan gunung. Loh, akhirnya saya zaman bisa memindahkan gunung nanti ini. Dan dia itu jauh dekat itu sama. Jadi misalkan mau ke Amerika dari Indonesia ya hanya sekejap. Dikasih kesaktian oleh Allah seperti itu. Nah ini Dajjal yang fisik ada memang. Tapi ada juga Dajjal yang hanya karakternya, sifat-sifatnya saja. Nah ini julukan untuk para pendusta, pembohong, menjual agama. Nah itu juga sebutannya Dajjal. Karena ada kemiripan apa? Sama-sama pembohong. Karena Dajjal yang satu ngerasa atau ngebohongin umat nanti bahwa dia sebagai Tuhan. Nah ini nanti ngebohongnya yang itu. Ulama usuk. Nah itu. Jadi ulama pembohong itu ya bersifat Dajjal dan ngebohongin umat. Itu. Tapi ada tadi Dajjal yang tadi omong yang sakti, yaitu berbohongnya nggak tanggung-tanggung, ngaku jadi Tuhan. Tapi bukan Samirinya. Ya itu Samiri wakilah. Tapi belum beraksi ya. Belum karena dilantik. Belum muncul. Ya karena hasib nabetan udah darat ya. Belum. Hasib. Kata Ki Abbasi nanti yang akan berani melawan Dajjal itu Banser. Itu kesalahan apa? Pensiun. Kalau pensiun ya kenapa? Nanti berani itu Banser itu melawan Dajjal. Maksud deh. Dari membesar baik. Kayak dipanggil. Kang, nanya mau di luar tema, pertanyaan hiburan tapi kasus di masyarakat biasa. Ini menyangkutnya, maksudnya ke fikih apa kearifan lokal. Biasa ayam, ayam kan untuk diumbar ke Kang, umbar ke mana baik. Tak pusing baik, kanu tetangga teh, pusing. Tetap penuh ngesalkan dah. Maklum ke di kandangan ayam diumbar, jadi waktu nangan dokter, ada biasa ngising gitu yang ngendok lagi dinya. Dah kuno seboga ayam tidak ngendok na teras kami. Tengah sana dari ngendok ngejek kami. Banyak kami di berebe tali ayam. Nah iya endokna udah dia tak. Ari kanyahoan kuno boga ayam teh nyewot ya ayam kami endok milik kami tak gitu. Jadi ya endokna kudu dikembalikan deui. Apa hak milik sak nyokot endokna ari kitu mah bersihan teh kami yang golpe ka isingan gitu. Jadi keder kami tengah jawaban. Eta mah biasa istilahnya masyarakat eta kasus kitu teh kumaha ka penyelesaianan teh. Kan keluarga yang anak kita bahare eta mah geus damai untuk gantian mah. Tapi kira-kira lamun kitu teh kumaha teh Kang? Menang teh eta dicopot endogna teh.
Otak bisul. Ya cuma kan gini, sebetulnya ayam diumbar itu tidak mengapa kalau kondisinya seperti zaman dulu. Zaman dulu kan masih Enggak. Bombon. Tanah. tanah apa gitu. Ya maka itu nggak masalah. Kalau Al-Quran ya dulu mah ingat ini hujan zaman itu seputar sesuai dengan lewatnya. Jadi kalau sekarang itu tetangga ya diumbar nggak apa-apa selama tetangga tidak resah. Kan ada habisnya juga. Ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir Aman. wal yuhsin ila jari. Apa ya? Beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Jadi gimana? Yang punya ayam ya harus baik sama tetangganya, yang dibekolin ya harus baik sama tetangganya. Jadi dua belah pihak harus sama-sama baik. Ya karena memang asalnya seperti itu dia harus memaklumi. Yang punya ayam ya harus ngendus mangga-mangga baik gitu lah. Dan memang merugikan. Pada tetis apa akan dari omongan tegang ya gitu. Ambil Ya tetap bermasalah, wong itu bukan haknya. Kan merasa dirugikan. Gantian ke dipun. Kesalahan dia. Kata tadi ayam mah itu kumaha benar. Ya itu tuh dilema. Karena ini juga ada al-ada muhakamah. Adat itu ditetapkan. Memang aslinya kan di masyarakat yang sudah ada itu. Bangsa kita itu memang seperti itu. Mengalihkan biasa diumbar. Tapi sekarang kan kondisinya sudah berubah. Sudah pakai keramik. Pakai film ada masih. Dan sejak zaman bala ngilu kabeh permasalahannya. Ini dalam masalah ini saja tuh DPR nggak bisa nyelesain karena urusannya jadi tambah parah. Abdi boga japati, yuk pisan. Lindek jangan totoan gitu, diombarkan kalau gitu. Kurang kalau betul ada. Nah, kami manimu dari luar dari kandangan sih. Padahal memang yang totoan kita tidak. Kami manimu udah ada di luar pagar. Padahal Ya susah ya, kita harus saling memahami. iya. Zaman itu zaman. Ya lagi paling dilajari. Nampak Mungkin orang teh muna asup keluarga ada cutinya, muna di istilah pepo hayam batur. SPP halus bis ayah obat itu mah guys. Sabot bae. Mudah-mudahan jalan ke surga teh satina. Karena apa? Jadi ingatnya gini ya, seperti cerita salah satu Imam ini, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu punya tetangga orang Yahudi. Tetangganya itu orang Yahudi. Kalau Imam Hasan Al-Basri itu kalau mau ke masjid itu mesti melewati rumahnya tetangganya itu. Dia setiap menyapa. Tapi orang Yahudinya itu kan masam mukanya tuh. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini nggak kelihatan lewat. Maka si Yahudi ini bertanya, itu Pak Tua yang nyebelin itu kemana? Gitu loh.
hari, 2 hari. Akhirnya lama-lama karena penasaran, akhirnya memaksakan diri untuk nengok ada apa dengan Imam Hasan Al Basri. Akhirnya berkunjung ke rumah Imam Hasan Al Basri. Terus ketika ke rumahnya yang keluar adalah pelayan Imam Hasan Al Basri. Maka kaget pelayannya, ternyata si Yahudi yang suka bikin usil. Terusnya kata Imam Hasan Al Basri, siapa? Ini itu tuan, tetangga kita Yahudi itu. Ya suruh masuk bukan? Tuh, Imam Hasan Al Basri, suruh masuk. Ya dia suruh masuk. Dan ketika masuk rumah Imam Hasan Al Basri, si Yahudi ini kaget karena Imam Hasan Al Basri itu lagi tiduran, terlentang, kelihatan sangat memprihatinkan. Kayaknya sudah lemah gitu. Dan yang bikin heran lagi sama orang Yahudi itu, ternyata di kamar Imam Hasan Al Basri itu berbau busuk. Kamar itu berbau busuk. Ini berbau busuk kenapa? Ada orang campur jorok, kata orang Yahudi. Ternyata memang ada tetesan-tetesan. Oh, bau busuk itu dari tetesan itu. Akhirnya dia pamit, saya mau pulang. Jadi sekarang tahu kenapa Imam Hasan Al Basri itu tidak pernah lewat, ternyata sakit parah. Dan dalam hati Yahudi, nggak parahnya gimana om, rumahnya ada bau busuk, pasti ini karena kotor. Tapi dia itu penasaran dari mana sih itu. Setelah diselidiki, ternyata tetesan air yang bau busuk itu adalah karena yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yuhsin ila jari. Maka terus si Yahudi itu dapat hidayah. Ternyata baru sepertiga hadisnya saja saya begini bagusnya solehnya orang Islam. Jadi ulama dulu begitu. Jadi Yahudi oge, Rais, akhirnya mah Islam Yahudi oge. Ya ada. Yamani oge. Yahudi tapi ada macam-macam. Yahudi kan ada yang turunan Nabi Ibrahim, ada yang bukan. Ya susah itu. Jadi kedua belah pihak ya Ayo waktu. menyadari. Maya bebas ya supaya lebih nambah wawasan orang dia. Maya. Hah? Kami setia. Sifat dia itu bisa dinilai sendiri apakah oleh orang lain. Karena sudah berkomen. Bisa
bagi orang yang memang tahu ilmunya bisa melihat, bisa menilai sendiri dirinya dia itu. Jadi segala amal ibadah yang motivasinya bukan lillahi ta'ala ya iya. Bagaimana orang yang suka mengatakan bahwa itu sholawat itu tidak, tapi sudah contohnya mengasih sodako yang pertama, saya mengasih sodako 500.000 diumumkan, itu bisa saja lihat, bisa tidak ya? Bisa saja ya, bisa. Motifnya diumumkan teh maksudnya mah mesti terbuka di sini aja Mungkin nggak kan gitu. anjong jangan mesti gitu. Ya untuk menghilangkan dikhawatirkan kan tidak nyampe, bisa saja diumumkan untuk juga menarik. Jadi mungkin kalau riak sih sebenarnya yang bisa menilai riak itu kita sendiri. Kalau orang lain mah mungkin menduga-duga, mungkin benar, tapi mungkin salah. Jadi nu jelas mah kita banyak menilai kepada diri sendiri, alias bahasa keren nama introspeksi. Jangan terlalu banyak menilai orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak pernah dinilai. Sebenarnya kurang lebih kita Menilai orang lain sekedik baik. kan jelas si Rois itu kan salah. Biji itu maksudnya kalau itu kan satu. Rois itu salah, datang telat salah. Menurut curug Teh. Tapi kan anu opat makan kan dia. Jadi lebih banyak salah saya daripada itu mestinya. Itu kira-kira orang cuang diajar seperti itu. Banyak menilai kepada jadi ulah kudu di eling kirba ku batur kudu eling sorangan. Itu mah Rois. Lu mau begitu saja kok marah. Mangga Bu, mangga. Masih ada waktu. Mamang, walaupun nanti materi sedikit yang lebih pendalaman, sepertinya supaya orang teh ngerti bener lah. Jadi ayah nona. Hanya Allah yang tahu. Ternyata imam sufi saja, orang-orang soleh, penyebab dapat rahmatnya Allah saja tidak diduga-duga. Ini imam sufi siapa? Imam Junaidi al-Baghdadi. Terus al-Imamul Ghazali. Ketika sesudah wafat ditanya, bagaimana Syekh sekarang Anda itu dapat rahmatnya Allah apa dapat azabnya Allah? Imam Junaidi menjawab, alhamdulillah saya dapat rahmatnya Allah. Terusnya, apa yang menyebabkan Anda dapat rahmat Allah? Beliau menjawab, ruqayyat billail, rokaat kecil di malam hari. Nah, padahal kan amalnya banyak sekali. Ternyata yang dapat nilai rokaat kecil di malam hari. Bukan rokaat, bukan, tapi ruqayyat. Yang diperkirakan kan mungkin Imam Junaidi ini juga sholatnya mungkin kan ada yang agak lama, ada yang agak cepat. Ternyata yang dapat nilai itu yang cepat. Yang repet lain orang suruh ayo sholat cepet lain. Masalahnya tuh yang dapat nilai keikhlasan mungkin yang itu, yang Imam Junaidi sendiri tidak tahu. Mungkin dia ketika sholatnya itu yang cepat, dalam hatinya, duh ya Allah, ampura sholat kurang teh. Sekian temen. Nah, justru itu yang dinilai bisa jadi. Tuh, sekarang Al-Imamul Ghazali
tokoh sufi juga ini. Ditanya, apa yang menyebabkan Anda dapat rahmat? Doa dari Zubair. Lama ketika aku nulis kitab, lalat itu hinggap di tempat mangsiku, aku biarkan karena kasihan. Justru itu yang dinilai oleh Allah. Jadi sulit. Yang kita disuruh ibadah. Makanya gini, jadilah orang yang berilmu. Jadilah orang yang banyak ibadah. Tapi ingat, jangan andalkan ilmumu. Jangan andalkan ibadahmu. Nih, karena nggak tahu. Saya dengan yang mendengar wallahu alam gitu. Malah bisa jadi yang mendengar itu yang benar-benar dapat rahmatnya. Ya semua mudah-mudahan dapat rahmat. Tapi wallahu alam, Allah yang tahu. Yang jelas jangan putus asa. Adik kan nyambung. Sekarang contohnya, jalan banyak semut. Ya, Semut kan mengeluarkan kotoran. Kalau tidak disemprot, tidak mati berarti tidak kotor kan? ya terserah semua itu. Kalau seandainya binatang itu mengganggu, di dalam syariat dibolehkan untuk dibunuh, tapi cara membunuhnya jangan dengan menyiksa. Gitu. Jangan sampai lama dia itu mengalami proses kematiannya. Itu syariat begitu. Boleh, silakan. Karena isi daripada syariat itu apa? Jalbul masalih wa darul mafasid, mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Oh. Seharusnya faktor sedikit islaminya tambah kos ayat maruk maos sareng tohar cuman kaburu dan ngaji deui ayeuna alhamdulillah aya di pangaosan dina baca aya urang pernah maos hadis kan cuman apa hadis nama cuman hartosna itu bahwa penghuni surga kala Nabi penghuni surga itu kebanyakan orang-orang yang bodoh. Nah pertanyaannya itu model orang bodoh yang seperti apa itu? Yang bisa kok bisa banyak yang masuk penghuni surga itu aja. Bodoh ini kan mungkin bisa maksudnya majas. Majas itu berarti ungkapannya seperti itu, tetapi maksudnya tidak begitu. Jadi banyak hal dalam pengertian hadis ini. Bisa maksudnya dia merasa bodoh. Bisa juga sifatnya orang bodoh itu seperti apa? Lok nurutan, nurut. Nah, beda dengan sama pinter, lok ngeyel. Nah, bisa gitu. Wah, sekarang disuruh gitu ngeyel. Yang bodoh macam tidak banyak masalah. Geus nurut. Akhirnya bisa jadi itulah penyebab dia masuk. Ya bisa saja orangnya si alim tapi nggak banyak ngeyel. Coba kalau kita lihat ya, rakyat kecil mah di bawah nggak ada masalah, tapi orang-orang gede itu yang pinter-pinter, isinya debat, anggap rakyat lawan dengan duit masing-masing. Nah itu hadis itu kan harus diselidiki juga.
apa hadisnya dhaif, apa palsu gitu. Kalau seandainya sahih mesti ada penjaminan. Ayo yang lain. Gimana? Ayo yang lain. Kalau dulu sok ada di TV itu ada debat malam ini tak hari ini. Di sini dia mau pinter kabeh. Hari ini rakyat tamat teka urus. Pinter kabeh pandang dia. Tuh di situ isinya. Kita ngomong. Ya itu bisa jadi. Kebanyakan orang bodoh jangan bodoh mangga sak kiai kudu kiai wis nurut begitu ta. Bisa jadi. Kita batasi untuk pertemuan sore hari ini cukup sekian dan kita bertemu kembali pada hari Jumat berikutnya dengan tempat dan waktu yang sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa. Hasami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khawfihi kama
بمقتدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه القصائد Fakun amina min Misalina dewasu Rokin wa mimihani Ya Rabbi bir Mustafa Balik maqasidana Wafir lana mamadha Ya wasi'al karmi untuk melengkapi pertemuan sore hari ini kita tutup dengan doa oleh Pak Ustaz Kusnadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu ta'ala kulli sadatina asnabi rasulillahi asma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuhibbu wa ya rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali kalimati sultan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lil-qawli wa khatim Nasiril haqi bil haqi wa hadi ila siratil mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum Allahumma inna nas'aluka ilman wa ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbula wa fahul futuhal ma'ruf Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yukhsha'u wa du'ain la yurfa'u wa amalin yarfa Allahumma ij'alna wa awladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa khair Allahumma rzuqna tabaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta